Nah, mau tahu cara bagaimana tanaman peperomia serimbun ini dan daunnya pun sangat sehat? Mau tahu caranya? Step by stepnya? Sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya kita berteman dulu dengan klik subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan terupdate lainnya yang saksikan berikut ini. Simak video dan penjelasannya. Let's go. Oke, kita mulai. Tanaman peperomia adalah tanaman yang bersifat gampang susah. Di tempat panas, daunnya akan mengkeriting. Di terlalu basah, daunnya akan kecil dan akarnya cepat busuk. Bagaimana cara step by stepnya? Ya, mari kita simak videonya. Langkah yang pertama adalah peperomia kita tanam di media terkecil. Nah, contohnya seperti yang saya siapkan di sini. Nah, ini yang ada di polybag adalah peperomia yang saya tadinya perbanyak dari 1 daun menjadi 2 daun. Nah, ini adalah yang di sini. Nih, lihat. Yang di sini. Nih, lihat nih. Ini adalah bibit unggul atau cacahan daunnya. Saya simpan di taya tanam di polybag dan hasilnya tumbuhnya seperti ini. Maka dari itu, setelah tumbuh dari polybag ukuran kecil seperti ini, lalu kita pindahkan ke pot seperti ini. Kenapa demikian? Karena nanti akan mempercepat pertumbuhan tanaman peperomianya. Kenapa? Karena pot yang kita inginkan selalu terbatas. Dalam artian ini ukuran pot 10, tetapi nantinya dia akan menyempit tanamannya. Menyempit dalam artian dia akan cepat menumbuhkan daun-daun barunya. Nah, setelah minimal ada 4-5 daun, otomatis kita harus cepat-cepat pindah ke pot lagi. Maka dari itu saya memakai pot ukuran seperti ini. Nah, di sini udah kehitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu di bawahnya ada 2-3 pertumbuhannya. Nah, kenapa demikian? Karena dia akan dibatasi penyebarannya. Dari segi vitaminnya dia akan konsentrasi di daun-daun yang baru ini. Nah, jika kita masih menahan tanaman peperomia di pot seperti ukuran 10 ini, maka dia susah untuk berkembang biak dan akan membesarnya pun akan susah karena potnya ukuran 10 akan dibatasi, kemampuannya pun dari segi daunnya pun akan terbatas. Maka dari itu kalian siapkan pot ukuran 12. Setelah dari pot dari pot 10 ke pot ukuran 12, maka tanaman peperomia akan menghasilkan daun yang akan lebih besar lagi dari ukuran ini. Tuh. Nah, lihat perbedaannya. Nah, setelah dia akan mengembangkan, lalu dia akan tertahan di kondisi ukuran daun sebesar ini doang. Lalu daun ini tidak akan membesar, pasti akan cepat tua dan akan menghasilkan bibit kembali seperti yang ada ini. Nah, dia akan tumbuh lagi. Tuh, lihat di bawahnya pun ada tuh. Karena potnya dibatasi. Maka dari itu step berikutnya adalah harus kita pindahkan ke pot ukuran 15. Maka dari itu dari pot ukuran 15 dia itu bukan untuk akan membesarkan lagi. Nah, lihat perbandingannya tuh. Yang ini agak kecil, yang ini agak gede. Karena potnya ukuran
ukurannya pot 15. Nah, kemungkinan besar karena potnya masih tetap dibatasi dengan ukuran yang segini-segini saja. Maka dari itu pembesarannya pertama akan agak lambat, tapi dia akan besar tetapi lambat. Nah, maka dari itu step yang terakhir adalah kalian siapkan pot berukuran 20 seperti ini. Maka dari itu di pot ukuran 20 ini tanaman peperomia akan terus meninggi, terus merimbun, terus membesar, dan terus banyak. Tuh, lihat. Walaupun dia karena tempatnya sangat gede, tetap di sini akan tetap menumbuhkan. Yang paling utama adalah kalian menanam tanaman peperomia itu jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Kenapa? Karena tanaman peperomia kalau misalkan terlalu dalam, dia akan kesulitan untuk ibaratnya bernapas. Nah, contohnya seperti ini. Tuh, lihat. Hampir serupa. Hampir sama. Besarnya hampir sama. Tuh, lihat. Yang ini hampir sama. Nah, sebenarnya ini masih bisa besar lagi. Kalau kita pindahkan ke pot yang lebih gede lagi, misalkan ukuran 22, 24 ataupun 25. Nah, seperti itu. Dan hal yang terpenting adalah medianya. Medianya jangan terlalu padat. Harus medianya poros seperti ini. Tuh. Ini adalah sekam mentah, tanah sama kotoran kambing. Nah, di sini. Dan yang terakhir adalah jangan sering terkena panas. Boleh terkena panas, tetapi usahakan kalian mendapatkan panasnya itu atau mataharinya itu di pagi hari. Itu aja. Kenapa demikian? Karena kalau tanaman peperomia sering terkena panas, dia akan mengkeriting daunnya. Dan yang kedua, kalau dia sering basah, tanaman peperomia akan mengalami kebusukan akar seperti itu. Nah, gimana sobat? Jika kalian berminat, gunakan cara-cara yang tadi saya lakukan. Dan yang kedua adalah jangan sering terkena sinar matahari. Boleh mendapatkan sinar matahari, tetapi pagi saja. Itu pun udah cukup. Dan jangan basah. Medianya pun tetap harus poros. Dan jangan berat. Rata-rata media tanah terlalu berat. Maka dari itu perbandingannya adalah sekam mentah minimal 2 pot sebesar ini, tanahnya 1 pot seperti ini, lalu kotoran kambingnya minimal segunuk gini saja udah cukup. Yang terpenting adalah penyiramannya diusahakan jangan sering disiram, minimal seminggu 3 kali. Itu pun udah cukup. Oke, sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Semoga kalian juga bisa menumbuhkan tanaman peperomia seperti ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan dukung channel saya. Oke, terima kasih.